podcast saya bersama narasumber yang luar biasa. Hari ini saya bersama duo expert dalam bidangnya. Ada Pak Sugiharta. Selamat sore Pak. Sehat? Alhamdulillah. Kita juga bersama Pak Chandra dari Dinas Sosial ITB. Selamat sore Pak. Sehat Pak? Oh, suaranya agak ini Pak, agak serak-serak. Semoga selalu sehat dengan cuaca seperti ini ya. Siap, insya Allah. Siap, Iya. siap. Kita hari ini akan membahas tentang berdamai dengan bencana. Kita nggak bisa ini Pak ya, Pak Sugiharta, Pak Chandra, fakta dari ancaman dari 14 ancaman nasional ada 11 itu di NTB. Diborong ya? Diborong sama NTB. Lalu bagaimana kita berdamai dengan bencana, Pak Sugiharta? Iya. Saya bercerita dulu ya. Oke. Jadi gini, kita di NTB ini itu kalau melihat daerahnya indah sekali, lihat kondisi alamnya subur sekali, makanya pertanian itu luar biasa, pariwisata luar biasa. Tapi di balik itu semua, bencana kita tidak luar biasa. Banyak. Tapi apakah harus kita takut dengan bencana? Ya, masyarakat tidak boleh takut dengan bencana. Tapi masyarakat harus paham kebencanaan yang terjadi di wilayahnya itu apa saja, potensi-potensi yang terjadi di bencana di wilayahnya itu apa saja. Sebetulnya tidak sulit-sulit amat kita mau mengetahui di lokasi, misalnya di lokasi kita tempat ngobrol ini, itu apa saja sih potensi bencana. Kita bisa buka namanya aplikasi Inaris BNPB. Buka di situ seluruh potensi yang ada di wilayah kita berada itu akan terjadi. Oke, Inaris NTB. Masyarakat sudah tahu nggak? Oh, bukan Inaris NTB, BNPB. Inaris BNPB. Masyarakat sudah tahu nggak tentang sumber informasi ini? Kami berharap masyarakat harus tahu. Tentunya kami salah satu memviralkan Inaris BNPB ini melalui media ini. Di samping seluruh media yang bisa kami komunikasikan, kami karena apa? Pertama kita harus tahu dulu kondisi kebencanaan kita, potensi bencananya seperti apa, kemudian baru kita harus melakukan apa terhadap potensi-potensi itu. Nah, tentunya di dalam bukan kami potensi bencana itu salah satu contoh misalnya kita bicara gempa bumi. Kalau gempa bumi terjadi di wilayah kita, maka kita harus siapkan apa? Misalnya membuat rumah. Ketika kita membuat rumah, harus rumahnya itu struktur bangunannya bagus. Sejauh ini pemantauan Pak Sugiharta seperti apa catatan masyarakat? Apakah mereka jangan-jangan bukan mereka tidak mau membangun sesuai aturan, tapi mereka memang tidak tahu bahwa ada bencana di lingkungannya? Ada dua hal. Tidak tahu kan belum tentu mampu. Oke, saya ke Pak Chandra dulu. Kalau menurut Pak Chandra, bagaimana cara kita berdamai dengan bencana? Perspektif Dinsos. Terima kasih Mbak. Pertanyaannya selamat sore Pak Sugi. Ya, saya beliau menangani gempa itu waktu masih di Pekim. Baiklah, berdamai dengan bencana ini memang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita rasakan. Bisa melakukannya mulai sekarang. Karena bencana itu pasti akan terjadi ya. Pasti akan terjadi. Mau tidak mau, tapi kalau tidak tahu gimana? Tidak tahu harus kita latih ya. Oke, apa yang sudah dilakukan oleh Dinsos? Pembentukan kampung siaga bencana, kalau di Pak Sugi pembentukan desa Ambruk namanya. Terus kami ada barusan tadi subuh saat kami balik langsung dari bawah melakukan kegiatan sarjana masuk sekolah, istilahnya memberikan edukasi kebencanaan juga untuk anak-anak sekolah di berbagai lokasi yang rawan bencana. Di PPB itu ada kegiatan sini dengan nama sekolah, kami juga ya. Jadi mirip tapi domain kami tetap tidak ada yang besar di dalam rangka tetap memiliki bahan masing-masing yang digunakan untuk edukasi. Oke, kalau di BPBD masih apa? Ini, jadi kita harus pahami bahwa siapa sih target kita? Target kita adalah masyarakat. Masyarakat harus memahami dulu kebijakan tersebut.
Nah, ketika masyarakat ini memahami kebencanaan, terus bagaimana langkah-langkahnya, maka ada intervensi. Siapa intervensi itu? Saya katakan beberapa unsur yang itu berperan di situ. Pemerintah selaku lokomotifnya atau motor penggeraknya. Di situ ada pengusaha, ada swasta, ada NGO, ya, organisasi ini lembaga-lembaga yang menjadi partner BPBD. Benar. Untuk bagaimana menginformasikan, mengedukasikan masyarakat supaya masyarakat paham. Ini, jadi kita harus pahami bahwa siapa sih target kita? Target kita adalah masyarakat. Masyarakat harus memahami dulu kebencanaan tersebut. Nah, ketika masyarakat ini memahami kebencanaan, terus bagaimana langkah-langkahnya, maka ada intervensi. Siapa intervensi itu? Saya katakan beberapa unsur yang itu berperan di situ. Pemerintah selaku lokomotifnya atau motor penggeraknya. Di situ ada pengusaha, ada swasta, ada NGO, ya, organisasi ini lembaga-lembaga yang menjadi partner BPBD. Benar. Untuk bagaimana menginformasikan, mengedukasikan masyarakat supaya masyarakat paham, kemudian langkah-langkah penanggulangannya atau menghindar dari kebencanaan itu bisa dilakukan. Menghindar tidak bisa secara totalitas, tapi paling tidak mengurangi resiko bencana. Nah, ketika kita berbicara mengurangi resiko bencana, tentunya kita harus tahu dulu apa cara pola-polanya. Jadi ketika masyarakat sudah sadar, tahu bencana, kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan. Ketika terjadi gempa, misalnya dia tahu. Ketika misalnya tidak terjadi apa-apa, tapi ada risiko, ada potensi di situ, dia harus melakukan apa? Nah, jadi ini yang harus diberikan pemahaman dulu masyarakat, sehingga masyarakat menyadari. Kalau menurut Mas Triharta, sejauh ini sudah berapa persen tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bencana yang mengintai kita setiap saat? Ada 11 bencana di sini. Ini maksudnya ukurannya ke jumlah masyarakat yang paham atau potensi kebencanaannya? Enggak, sejauh mana seberapa besar masyarakat sudah sadar tentang potensi bencana sehingga mereka nanti kalau bencana itu datang, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi tidak panik, tapi sudah memang mulai berdamai dengan bencana. Ya, jadi kami belum ukur besaran persentasinya, tapi paling tidak bagaimana memastikan pemahaman masyarakat. Caranya apa? Tadi sudah ada pembentukan ada kampung bencana, ada desa tangguh bencana. Ini kita lakukan langsung ke daerah ujung tombak. Tapi di sisi lain yang paling penting untuk lebih masif itu kita melalui dunia pendidikan. Kenapa saya katakan melalui dunia pendidikan? Karena rata-rata kita ini sudah pada banyak sekolah. Sehingga ketika melalui dunia pendidikan, umumnya pasti memahami itu, mengetahui. Bagaimana caranya? Diharapkan sekolah itu membuat kurikulum sekolah. Yang kami lakukan saat ini ke sekolah-sekolah itu dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, itu targetnya kecil sekali. Tapi kalau mau masif, itu kita buat kurikulum. Sehingga dari sisi dua arah, dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi masyarakat. Pak Chandra, tadi Tagana Gustusku, apa saja yang kemudian tadi kan Pak Sugiarto sudah bilang kurikulum dan lain sebagainya. Apakah itu juga yang disosialisasikan oleh teman-teman Dinsos ketika Tagana masuk sekolah? Ya, yang kami sosialisasikan pada adik-adik siswa itu adalah pertama tentu bagaimana cara tips penyelamatan diri dari terjadi bencana, kemudian mencoba bersama mereka menyusun peta kerawanan dan jalur evakuasi, jadi biar jelas kemana arahnya mereka lari kalau ada suatu bencana di dalam lingkungan sekolah. Kemudian membentuk tim siaga bencana sekolah, ada timnya dengan berbagai tugas-tugas, ada seksi evakuasi, seksi pendirian tenda, seksi dapur, seksi
seksi logistik nanti ada di situ tergantung kebutuhan. Kemudian kita juga menyusun prosedur penanganan darurat bencana jika terjadi. Jadi dari awal sudah melibatkan masyarakat NTT dari sejak dini, dari usia sekolah sudah dilibatkan untuk terjun sadar tentang bencana ini ya. Iya, tentu karena mereka itu seperti kata Pak Diki tadi akan menjadi penerus, akan menjadi orang dewasa. Jadi sebelum mereka menginjak masa dewasa, mereka sudah kita siapkan seperti yang terjadi dari Pak misalnya juga bisa siapkannya itu mantap. Oke, Pak Sugi, tadi untuk mengurangi risiko tentu akan mengurangi ancaman dan kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Kerentanan dan ancaman apa saja yang kemudian sudah mulai diupayakan oleh teman-teman BPBD? Ya, jadi jelas potensi kebencanaan itu semua kita melihat dari sisi kontingensinya. Jadi kita menyusun perencanaan kontingensi sehingga kami sudah mempersiapkan ketika terjadi bencana, misalnya banjir, longsor, itu apa saja kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Yang kedua, kami juga harus melakukan koordinasi dan berkolaborasi. Kita tidak mungkin hanya koordinasi saja, apalagi kalau kita mau bekerja sendiri-sendiri, tapi harus punya kekuatan bersama. Tadi saya katakan 3 pilar itu, pemerintahnya, masyarakat dunia usaha dengan NGO-nya, dan masyarakat itu sendiri. Nah ini saling memperkuat, kita berkolaborasi. Termasuk bukan hanya dari sisi SDM-nya, tapi bagaimana sumber-sumber daya yang ada, peralatannya, materialnya, kemudian bahan-bahan yang akan digunakan dan lain sebagainya. Oke, Mas Biarta, saya mau lebih spesifik. Ini kan kita ada 11 bencana, potensi saya mau lebih spesifik. Di Kek Mandalika juga itu potensi bencananya sangat tinggi. Apa kemudian yang sudah disiapkan oleh BPBD untuk menangani itu, untuk mengantisipasi? Tentunya kalau di kawasan Mandalika, khususnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika, ini kami sudah bersama-sama dengan pengurus atau direksi dari Kek Mandalika itu untuk mengatur skenario. Jadi di sana kita sudah membuat revolving system. Nah, kebetulan ada konsep dari program untuk mungkin dalam tanda kutip harga relatif lebih murah, lebih sederhana, tapi kepentingan untuk informasi ke masyarakat itu harus penuhi. Namun penanganan kita untuk 2021 ini itu hanya baru pada satu di sekitar kawasan Kek Mandalika. Tujuannya adalah untuk bagaimana mengamankan motor TV. Tapi ke depan dan seterusnya kita akan memasang relay untuk hal tersebut. Itu yang early warning sistemnya itu untuk satu potensi bencana apa semua potensi yang ada di sekitarnya? Jadi kalau itu yang saya katakan adalah untuk tsunami saja. Ya. Tapi kebencanaan lainnya ini juga kita memberikan informasi itu melalui tadi salah satunya adalah desa tangguh bencana. Siapa itu di sasarannya? Awalnya kita sasar relawan dulu. Jadi kita merekrut relawan dengan harapan relawan ini akan melanjutkan informasi ke masyarakat. Sementara kita sudah ada desa tangguh bencana. Nah, untuk di kawasan khusus KEK Mandalika ini itu dalam tahun ini kita akan 4 desa. Tapi belum dibentuk satu pun. Belum. Tapi untuk tahun 2021 ini itu segera kami akan membentuk di 4 di lingkar desa tersebut. Tapi belum dibentuk, padahal sebentar lagi kita akan menyambut GoGGP 2021. Ya. Jadi ini sudah akhir 2020 masih kan? Tidak masalah. Karena pelaksanaannya pun tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk memberikan pemahaman, kemudian relawan kita mengedukasi masyarakat. Itu tidak membutuhkan waktu sampai misalnya Oktober nanti itu rencana motor GP. Mas Wiata masih sangat yakin masyarakat ini akan cepat memahami ketika dibikin kemudian paham. Saya yakin karena informasi keterkaitan dengan hal tersebut itu tidak susah dipahami. Sekarang persoalannya masyarakat itu care apa enggak.
Tapi kalau masyarakat care, begitu diberikan pemahaman, pasti langsung tahu dan tingkat kehati-hatian yang tinggi itu satu. Yang kedua, tentunya masyarakat juga harus tahu ketika misalnya tsunami ya, tadi yang saya katakan ini tsunami, ini kan sudah ada di mapping, ya, makanya kalau kita buka Inaris itu di mapping itu sudah kelihatan pergerakan air ketika misalnya gempa itu terjadi sampai 9 skala Richter. Nah, kemudian terjadi pematahan, artinya tsunami. Ya. Jarak waktu tsunami itu masuk sampai ke darat itu misalnya kurang lebih 20 menit diperkirakan. Nah, ketinggian berapa itu sudah ada di dalam gambar itu, gambar peta. Jadi sudah kita tidak usah khawatir lagi. Kita tinggal melihat di daerah kita, misalnya terjadi tsunami, saya harus bergerak mungkin tidak terlalu jauh-jauh amat. Karena lokasi kita sendiri apakah terkena apa enggak? Oke. Kalau tidak ya dari pertanyaannya apakah yang dipahami Pak Sugiharto nanti kemudian mudah dipahami oleh masyarakat dan mereka cepat mengetahui teredukasi tentang hal itu. Mudah. Oke. Hari ini untuk konteks Lombok Utara saja misalnya yang sudah lama ada PSBB tapi tetap saja ada reservasi apalagi untuk di Mandalika. Singkat kilat apakah nanti bisa teredukasi dengan cepat dan bisa terimplementasi dengan efektif Pak Sugiharto? Sebelum lebih lanjut, saya mau ke Pak Chandra dulu. Pak Chandra, untuk di teman-teman Dinsos, apa yang kemudian sudah disiapkan untuk Society of Dinsos untuk konteks di KEK Mandalika menyambut MotoGP 2021? Ya, terima kasih. Memang suatu kesempatan yang sangat luar biasa dengan KEK Mandalika ini. Jadi untuk kami di dinas sosial memang yang penting selain pembangunan infrastruktur itu adalah penyiapan masyarakatnya, penyiapan masyarakatnya untuk memasuki suatu masyarakat bisnis modern dengan begitu banyak orang yang datang dengan budaya yang berbeda-beda sehingga itu terciptalah penerimaan dari masyarakat dengan perubahan itu tidak hanya dinas sosial tetapi semua unsur itu harus berperan dalam hal itu. Tapi yang biasa terlaporkan kan ini pembangunan tingkat fisiknya. Kami berkepentingan mengadakan ini dari dinas sosial untuk bagaimana penyiapan hubungan sosial masyarakatnya, sensitivitas masyarakatnya dengan masyarakat dengan tamu juga nanti itu perlu juga kita adakan. Oke, salah satu contoh misalnya. Kami ada program namanya program keserasian sosial, itu suatu program yang untuk mendekatkan hubungan antara dua belah pihak yang memiliki gesekan-gesekan dengan membangun suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak itu dengan perencanaan antar kedua belah pihak itu salah satunya. Namun untuk dari unsur penanggulangan bencana seperti kita sampaikan ini. Berarti itu juga menangani konflik sosial ya? Betul, kami ada bencana alam. Jika EKA belum mulai, ini sudah banyak konflik. Bagaimana Dinsos kemudian mempersiapkan itu? Saat ini sudah banyak konflik juga yang belum betul. Makanya kita juga kembali saling mengingatkan itu untuk kepentingan itu tentu dengan bekerjasama dengan PS Pampol, dengan TNI, dengan kepolisian untuk menangani itu. Mungkin masing-masing kita punya program masing-masing untuk terkait dengan konsistensitas dan penerimaan masyarakat itu. Terkait dengan bencana banyak sekali. Kami kalau terkait dengan bencana 11-12 dengan BPBD teknik apa-apa tahapannya semua terkait dengan kesiapan logistik, personil yang terlatih, peralatan yang tersedia, logistik yang tersedia itu semuanya akan menjadi suatu SOP kita yang sudah tidak perlu didebat lagi antara pihak-pihak yang biasa berkecimpung dalam bencana. Kita mau cek apakah karena obrolan kita ini diikuti oleh teman-teman juga secara live. Kita mau cek apakah sudah ada teman-teman di Facebook yang kemudian berkomentar. Nanti bisa jadi juga ada pertanyaan untuk Pak Sugiharto dan Om Dani. Teman-teman di rumah nanti yang
ikut merespon dan memberikan komentar terunik, terbaik, terbagus menurut Pak Sugiharto dan Pak Chandra. Nanti kita menyiapkan giveaway 20 buku spesial tentang gempa Lombok. Jadi teman-teman nanti akan dapat edukasi yang sangat luar biasa di sini. Oke, masih ini. Saya lanjut ke Pak Sugiharto. Salah satu misi NTB kan tangguh dan mantap, Pak. Ya, apa saja yang kemudian dilakukan teman-teman BPBD untuk mencapai tangguh dan mantap? Indikatornya apa saja sih, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara misi kita itu NTB tangguh dan mantap. Kalau mantap itu lebih kepada infrastruktur, tapi kami lebih pada tangguhnya. Nah, ketika kita berbicara tangguh, sebetulnya apa sih yang kita harus lakukan? Yang namanya kebencanaan ini ada 3 kriteria. Ada pada perannya, kemudian ada masa, dan ada rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa. Nah, ketika kita berbicara penanganan darurat atau respon cepat, itu sudah ya boleh saya katakan business usual, itu sudah mutlak harus. Tapi bagaimana mengurangi resiko bencana? Ini yang paling penting. Di perannya itu. Di perannya inilah pra bencana ini yang harus kita upayakan. Nah, apa saja langkah-langkah yang harus kita upayakan di dalam pra bencana ini? Ya, salah satunya tadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Kemudian tadi sudah saya katakan juga kita bagaimana merencanakan kontingensinya, kemungkinan terjadi setiap potensi kebencanaan itu. Dan belum tentu setiap potensi kebencanaan itu artinya misalnya gempa di Bali dengan gempa di Lombok belum tentu sama, karakternya bisa saja berbeda, sehingga kontingensinya juga itu harus disesuaikan dengan lokal. Mas Wiata, setiap potensi bencana juga pasti teman-teman BPBD punya peta risiko bencana di setiap potensi. Apakah peta ini juga peta risiko bencana di masyarakat sudah tersosialisasi? Iya. Jadi setiap kami melakukan sosialisasi, pelatihan, informasi ke relawan, itu kita berharap nanti akan bertular lebih lanjut. Terutama di wilayah yang rentan akan bencana. Iya. Semua wilayah di NTB ini rentan terhadap bencana. Semua wilayah. Tergantung dari jenis kebencanaannya. Yang saya katakan secara totalitas itu ada 11, tapi belum tentu di satu wilayah itu 11, mungkin ada 4, ada 3, ada 2. Nah, tentunya kebencanaan yang harus dipahami oleh masyarakat, kebencanaan yang berdampak secara langsung. Misalnya tadi ada gempa, banjir, longsor. Ini membuat resiko masyarakat. Kata kuncinya adalah bagaimana selamat jiwa dulu, baru selamat harta. Itu yang paling penting. Karena selamat harta kadang-kadang ya kita sudah berada di situ, kita nggak mungkin memang. Tapi paling tidak jiwa kita selamatkan dulu. Itu yang sasaran yang paling penting. Oke, saya ini juga Pak, kita kan ini lagi di masa La Nina ya. Ya. La Nina, terus puncaknya Desember, kalau tidak salah Pak Sugiharto ya. La Nina belum terukur puncaknya. Belum terukur puncaknya. Iya. Nah, ini yang paling terdekat, apa yang kemudian disiapkan oleh BPBD untuk kita menghadapi La Nina ini? Iya, jadi apapun bencananya, ketika ini masih dalam kondisi situasi COVID-19 ini, protokol COVID tidak bisa kita lepas. Ketika terjadi sesuatu bencana, maka ya seperti biasanya memang ada kepanikan dan lain sebagainya, perkumpulan atau pergerakan masyarakat yang sudah tidak terkontrol lagi, jarak tidak teratur. Ya, kita berharap nanti kemungkinan kejadian selama COVID ini harus juga terpahami oleh masyarakat, tetap pakai masker, kemudian ketika kita karena ini juga termasuk bencana COVID. Betul. Iya. Jadi bencana di dalam bencana. Betul. Kan gitu. Jadi protokol COVID harus terpenuhi. Ya. Kalau Pak Chandra, apa kemudian yang disiapkan untuk di teman-teman dinas sosial dalam menghadapi beragam bencana, baik bencana alam dan non alam? Itu tentu sesuai dengan standar yang ada. Itu pertama itu ini peta-peta daerah-daerah yang rawan banjir, terutama ini seperti La Nina tadi kita harus pegang, itu termasuk dengan jumlah penduduk rentan yang ada di sekitarnya. Kemudian kita tentu
Biasanya logistik sangat dibutuhkan kalau banjir tuh. Berarti teman-teman dinas sosial sudah punya data penduduk rentan, sehingga nanti ketika seandainya terjadi bencana, kemudian sudah jelas logistik yang disiapkan. Siap. Untuk mengeluarkan data itu kewenangan BPBD. Tapi sudah ada. Ya, SOP sudah ada. Sudah ada itu. Kemudian langkah-langkah penanganan, jadi kalau untuk persoalan kebencanaannya itu menjadi tanggung jawab BPBD, tapi bagaimana persoalan sosialnya ini dari dinas sosial. Kebutuhan segala macam itu memang dari dinas sosial. Pak Sugiarta, Pak Chandra, kita ada pertanyaan dari teman-teman di Facebook. Ini dari Rian Deneta. Kapan gempa lagi di NTB? Wow. Belum selesai. Bisa diukur nggak dari pergerakan lempeng saat ini? Ini maksudnya ini apakah kita bisa mengidentifikasi sehingga bisa mengantisipasi kalau terjadi lagi, Pak Sugiarta? Iya, jadi Mbak Ria tadi ya. Kayaknya Mas Rian ini. Oh, Mas Rian. Rian Deneta. Ya. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Cuman jawaban kami bahwa kita tidak bisa memastikan kapan terjadi gempa. Itu dulu. Tapi prediksi dan kemungkinan terjadi gempa dengan kekuatan gempa berapa itu bisa. Secara teori bisa. Salah satu contoh yang sempat heboh di masyarakat ketika terinformasi di selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ini berpotensi 8 skala Richter gempanya. Itu sempat bikin heboh masyarakat. Benar. Tapi sebetulnya masyarakat tidak usah khawatir. Bagaimana caranya dia nggak khawatir, Pak? Tidak perlu khawatir. Jadi gini. Karena pertama, saya khawatir ya. Jadi terang dengan berdamai dengan bencana. Iya. Pertama kita ya memang kita tidak bisa hindari. Ini kan tempat kita bermukim ya kita sudah pastikan ini. Cuman tadi satu, ketika memang kita masih ragu dengan konstruksi, misalnya kita ada di dalam satu rumah atau dalam satu gedung ya, ketika kita ragu ya cepat hindar keluar. Jadi jangan ada kepanikan. Yang terjadi di gempa yang kemarin 2018 itu pertama adalah panik. Yang kedua memang struktur bangunannya yang sangat lemah. Ini panik karena memang kita tidak tahu tentang edukasinya atau gimana, Pak? Iya, panik karena tidak paham, tidak tahu. Artinya selama ini berarti apa yang dilakukan BPBD? Ya, itu yang kita berharap masyarakat yang sudah saya berulang-ulang kali saya katakan coba buka yang namanya aplikasi Inaris. Oke. Di aplikasi itu sudah jelas ketika kita berdiri di satu lokasi apa saja potensi bencananya di situ. Bagaimana dengan wilayah yang tidak ada sinyal dan potensi bencananya tinggi, tapi tidak bisa membuka aplikasi? Ya. Itu nggak bisa. Karena kita tidak bisa menyangkal. Artinya kita punya wilayah yang banyak sekali blank spot, Pak. Tidak ada sinyal. Betul. Kalau BPBD hanya mengandalkan untuk aplikasi sebagai satu-satunya media masyarakat untuk mencari informasi, bagaimana dengan yang tidak ada sinyal dan tidak punya Android? Pertama, itu bukan satu-satunya. Itu bukan satu-satunya, tapi itu yang paling mudah dipahami oleh masyarakat. Ada potensinya, kemudian bagaimana cara menanggulangi itu. Jadi ketika terjadi, apa langkah-langkah itu ada di situ. Jadi itu bisa diklik lagi, apa yang harus dilakukan ada. Itu dulu. Nah, hal lain, ya tentunya informasi kepada masyarakat. Ya. Nah, di sisi lain saya kembali ke aplikasi itu. Ini kan ketika terjadi gempa dan lain sebagainya, itu kan tidak hanya wilayah kecil, tapi wilayah luasan tertentu, ya. Sehingga masyarakat bisa saja melihat kondisi untuk radius 5 km di dalam satu lokasi yang ada sinyalnya. Kira-kira itu. Tapi yang harus masyarakat pahami bahwa Inaris ini, aplikasi Inaris itu yang paling luar biasa informasinya. Itu dulu. Nah, kemudian hal-hal lain yang saya katakan tadi, bagaimana kita menggerakkan desa tangguh bencana, kampung istilahnya itu yang di sosial, kampung siaga bencana. Siaga bencana, kemudian bagaimana edukasi di dunia pendidikan, ini tetap secara masif akan kita lakukan. Oke. Ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal, seperti apa itu, Pak Chandra? Ya, manakala teknologi kan
bisa kita sandingkan juga dengan kearifan lokal, Mbak. Ini Ya. nelayan-nelayan kita, orang-orang yang tinggal di gunung itu, mereka itu di luar pengetahuan kita, mohon maaf, yang notabene menguasai teknologi ini, ada mereka pengetahuan-pengetahuan lokal, Pak Sugi, ya misalnya bahkan tsunami kalau mundur air terus burung-burung berterbangan itu tanda kan, itu termasuk tidak tercantum di dalam teknologi itu, tapi diambil dari kearifan lokal. Termasuk juga jika akan terjadi gunung meletus, itu ada tanda-tandanya semua, burung-burung berterbangan. Kalau tidak tercapai sinyal, mungkin itulah mungkin makanya perlu juga sekarang selain teknologi, pemahaman masyarakat secara lokal tentang ciri-ciri bencana itu perlu kita inventarisir lagi mungkin, Pak Sugi. Termasuk gajah. Ya. Gajah itu sekian menit mau gempa, itu dia sudah teriak-teriak duluan. Ya, menyaring teriak ya. Iya. Itu saya baru dapat ilmunya dari kebun binatang kita ini. Oke. Jadi ownernya itu memberitahukan setiap mau gempa 2-3 menit kemudian Gerak-gerak. sebelumnya itu sudah teriak-teriak gajahnya. Ya. Tadi Pak Chandra bilang itu penting kita inventarisir. Artinya selama ini belum diinventarisir. Artinya kan sebenarnya gini, sudah Sebagai salah satu edukasi yang lain selain mengandalkan yang teknologi dan lain sebagainya. artinya itu pernah ada di masyarakat kita turun-temurun di masa lampau, namun kan dengan teknologi, dengan perubahan struktur kultur budaya masyarakat, dengan asli masyarakat itu menjadi tertinggalkan. Namun tatkala teknologi menemukan jalan buntu, itu bisa dimanfaatkan atau bisa disandingkan juga dengan kearifan lokal itu gitu. Salah satu contoh mungkin saya tambahkan, Mbak. Ini untuk misalnya contoh tsunami. Early warning system itu hanya terbatas informasinya, tapi dari informasi itu bisa berkelanjutan dengan apa, misalnya kentongan. Jadi begitu dengar early warning system hanya jangkauannya mungkin 3 kilo, ini kentongan berlanjut. Yeah. Nah, tentunya kentongan ini harus ada kodenya. Berapa kali gedor itu tandanya kira-kira tsunami, itu. berapa kali pukul gitu ya. Sudah dilakukan nggak itu Pak di masyarakat kita? Ini yang baru kami edukasi. Tapi baru Ya, direncanakan. ya. Karena salah satu contoh kemarin ini ketika kami akan memasang early warning system di Mandalika, itu radiusnya 3 km. Nah, terus kami katakan bahwa gimana dengan kampung-kampung di sekitarnya? Ya, untuk sementara karena belum, ini kita pakai yang sifatnya darurat dulu. Artinya kearifan lokal. Apa itu? Ya kentongan berlanjut atau informasi di masjid. Iya. Ya. Informasi di masjid misalnya lagi gempa, masjid mati, gimana Pak? Ya itu Listrik memang tidak ada. benar. Iya. Kalau Saya kembali ke mati, ini ya. Pak. Tadi Pak Sugiharto bilang baru mau bikin, misalnya di wilayah KIK Mandalika baru mau bikin. Artinya ini siap nggak NTB ini menyambut MotoGP 2021 terutama BPBD untuk mengantisipasi resiko bencana yang kemungkinan akan terjadi? Siap. Kalau tidak, kita tidak akan disetujui untuk MotoGP ini. Jadi semua sudah siap. Jadi early warning system ini dalam 2 bulan ke depan selesai. Itu untuk di KEK Mandalikanya sendiri. Tapi harus diketahui masyarakat bahwa kita sudah punya early warning system yang lebih canggih. Yang ada justru di Ampenan. Itu radiusnya, kemudian ya harganya juga cukup mahal ya. Ini masih akan tapi Pak ya? Sudah ada Kalau itu. yang Ampenan Yang sudah. KIK sudah maksud ada. saya, yang Kalau KIK. di KEK 2 bulan lagi selesai. Sekarang dalam proses pembangunan. Oke, kita lihat lagi teman-teman di online, apakah ada lagi yang bergabung dengan kita? Oke, ada lagi. Semoga kita, kalau ini lebih ke doa Pak. Ya. Semoga kita semua dilindungi dari segala macam bencana. Amin. Ini bahasa, semoga ini kayak bahasa pasrah ini Pak. Oh, tidak karena memang berdamai dengan bencana itu Mbak, ada apa istilahnya, ada kecerdasan intelektual juga di sana gitu. Oke. Apakah kita menerima itu jika pernah terjadi, atau kita bersiap-siap dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik antar sesama manusia ataupun perbuatan-perbuatan baik terhadap alam gitu. Jadi itu ada kaitannya dengan Sang Pencipta juga. Saya pikir begitu dia larinya tuh. Terima kasih Pak Chandra, Pak Sugiharto. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Tadi sudah banyak yang kita bahas bagaimana cara kita berdamai dengan bencana, mulai sadar, mulai
mencari tahu tentang edukasi-edukasi, dan teman-teman dari BPPD, kata Pak Sugiharto tadi, sudah mulai mempersiapkan untuk di beberapa wilayah lain. Yang menjadi catatan tidak hanya mengandalkan di sini Pak ya, di online sistemnya, tapi kemudian penting juga untuk mempertimbangkan masyarakat NTB yang ada di wilayah-wilayah blank spot, wilayah-wilayah terpelosok, wilayah yang juga ada di gunung-gunung. Itu salah satu alat. Salah satu alat. Tapi banyak hal yang untuk mengkomunikasikan masyarakat. Oke, kita menaruh harapan yang besar terhadap teman-teman BPBD dan Dinsos untuk masyarakat tidak hanya diajak untuk berdamai dengan bencana, tapi memang persiapannya untuk berdamai juga sudah ready dan memang maksimal. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Kick Off Podcast. Terima kasih Pak Sugiharto, terima kasih Pak Chandra. Saya sampaikan salamnya Pak Kades juga untuk kita semua di sini. Pak Kades Sosial tadi beliau kurang sehat pas berangkat, terus beliau memberikan poin-poin. Semoga di lain kesempatan beliau bisa bergabung bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat sore. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan narasumber yang tetap luar biasa. Bye. Terima kasih Pak.